I want to share tentang pelajaran hidup bagian pertama. It's dari Matius 14 ayat 22 tentang Tuhan berjalan di atas air, tentang ada badai di perahu murid-muridnya. And gue ceritain sedikit ceritanya dulu. Tuhan Yesus sudah kasih makan ribuan orang, mukjizat terjadi, and habis itu Tuhan Yesus bilang ke murid-muridnya, kamu pergi gitu, nyebrang dulu naik kapal. Tuhan sendiri yang nganter mereka, suruh mereka pergi. Tuhan sendiri yang order mereka pergi. Dan Tuhan bilang habis itu aku akan mengusir orang-orang, menyuruh orang-orang ini pergi. Dan Tuhan akhirnya pergi ke gunung dan berdoa sendirian hingga malam hari. And habis itu ceritanya kita, I think most of us know gitu, terjadi badai waktu malam banget, and mereka ketakutan. And Tuhan Yesus datang berjalan di atas air, dan Petrus melangkah keluar sebentar dan jatuh. Akhirnya Tuhan bantu masuk ke dalam, badainya stop. But that's not the point ya. Waktu gue baca ini gue ingatkan kembali gitu kan. Sebelum murid-muridnya itu disuruh Tuhan naik ke perahu dan menyeberang, Tuhan sudah tahu bakal terjadi badai. Karena dia Tuhan. He knows the storm will come for sure. Tapi dia dengan sengaja, dia sendiri yang mendorong murid-muridnya untuk pergi menyeberang. Dia sendiri yang menyuruh murid-muridnya menyeberang. Padahal dia tahu bakal ada storm. Tuhan sedang mengajarkan something di sini. Setelah itu dia pergi sendiri doa ke atas gunung. Dia bisa doa dalam kapal, sendirian di kamar, seperti pertama kali waktu mereka di kapal juga waktu terjadi badai. Tapi enggak, dia pergi ke gunung sendirian doa sampai malam. He's waiting on something. Dia menunggu badai itu terjadi. Dia sengaja membiarkan murid-muridnya itu mengalami badai dalam hidupnya. Kenapa gitu loh? Tuhan mau ngajarin something kepada mereka, kepada kita. Ada hal yang kita hanya bisa lihat sisinya Tuhan waktu kita mengalami kegelapan dalam hidup kita. Ada hal-hal yang kita bisa melihat satu sisinya Tuhan ketika kita mengalami storm dalam hidup kita, badai dalam hidup kita. Ada hal yang kita nggak bisa melihat begitu semua hidup kita happy, everything's fine. Ada sisi Tuhan yang kita nggak bisa kenal. Tuhan sedang ngajarin something yang bagus banget di sini. Yang kalau kita belum pernah ngalamin badai, kita nggak bakal pernah tahu sisi itu. And banyak orang miss itu gitu loh. Mereka nggak tahu Tuhan sendiri yang mendorong mereka ke dalam badai. Tuhan sendiri yang membiarkan badai itu terjadi. Tuhan secara strategis udah plan semua ini sejak awal supaya mereka bisa mengalami something yang luar biasa. Something, contoh lain gitu, Judas. Menurut gue personally setelah gue baca ini, mungkin pelayanan Judas is even bigger than pelayanan Paulus atau Petrus. Why? Karena Judas pelayanannya adalah mengkhianati Tuhan Yesus. Kalau Judas gak mengkhianati Tuhan Yesus, gak bakal ada salib. Kita gak bakal selamat. Akan ada orang-orang yang sengaja Tuhan biarkan dalam hidupmu untuk mengkhianati engkau. Akan ada orang-orang yang Tuhan secara sengaja tempatkan dalam hidupmu untuk mengkhianati engkau. Tuhan tahu Judas itu setan. Tuhan berkata waktu makan malam, Satan. Tapi Tuhan biarin Yudas mengkhianati dia supaya rencananya sempurna. I just want to tell you that itu gak kebetulan apapun yang terjadi dalam hidupmu. Tuhan secara sengaja membiarkan itu terjadi supaya engkau mengalami something yang luar biasa. Tuhan gak bakal kesalib kalau Yudas gak mengkhianati dia. Sama seperti kamu. Mungkin ada orang-orang yang melukai engkau, ada orang yang mengkhianati engkau. Engkau gak bakal pergi ke tempat di mana engkau seharusnya berada kalau engkau gak dikhianati mereka. Sama seperti bangsa Israel keluar dari Mesir. Laut Merah terbuka, mereka nyebrang, tentara mati semua. Selain untuk membuat tentara Mesir nggak ngejar, I think ada alasan lain kenapa Tuhan menutup kembali Laut Merah. Supaya bangsa Israel nggak bisa mundur kembali ke Mesir. Supaya bangsa Israel nggak bisa kembali ke tempat di mana mereka nyaman sebagai budak. Sama seperti kita. Kadang-kadang ada jalan-jalan yang Tuhan tutup dalam hidup kita secara sengaja. Supaya kita gak bisa balik ke dosa-dosa yang lama. Supaya kita gak bisa balik ke kehidupan yang lama. So stop complaining. Go to life lessons number 2 ya.